untuk pelayanan terkait dengan GHS ke BBSPJ KFK saja, karena kami sudah punya layanan cukup lengkap. Pengujiannya juga bisa, kalau misalnya ada di ruang lingkup pengujian kami. Nah, dulu kalau misalnya terkait dengan bahan alam atau atsiri, bisa nanti kami bantu dengan komposisinya. Yang terpenting lagi, kawan mojok luar sana, kami juga bisa bantu itu ya tadi ya. Penerjemahan juga berarti bisa ya? Bisa, misalnya ada distributor, dia dapat LDK-nya bahasa Inggris, bisa kita nanti bantu untuk membuatkan LDK yang berbahasa Indonesia. Halo kawan mojok, jumpa lagi di Ayo Mojok, podcast produksi Humas BBSPJ KFK yang tayang reguler di YouTube BBSPJ KFK. Podcast ini senantiasa memberikan informasi-informasi terkini seputar BBSPJ KFK kepada kawan mojok luar sana. Nah, untuk episode kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu layanan BBSPJ KFK, yaitu layanan pendampingan sistem harmonisasi global, atau biasa juga disebut dengan GHS. Nah, untuk ngobrolin hal tersebut, kali ini saya telah ditemani dengan Dr. Retno Yunilawati, atau akrab disapa dengan Mbak Eno, yang akan menemani ngobrol-ngobrol kali ini seputar Global Harmonized System. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, Mbak Eno, mungkin Mbak Eno bisa cerita ataupun perkenalan mungkin ya kepada kawan mojok luar sana. Halo, nama saya Retno Yunilawati, saya biasa dipanggil Eno. Saya adalah pembina industri Alimadia dan di sini saya biasa mengerjakan pendampingan dan bimbingan teknis untuk sistem harmonisasi global. Oke, nah mungkin kalau misalnya kawan mojok luar sana ada yang belum paham kali ya, atau belum familiar dengan bahkan belum familiar dengan kata-kata global harmonisasi sistem. Mungkin Mbak Eno di sini bisa cerita sebentar mengenai global harmonisasi sistem itu apa kepada kawan mojok luar sana. Sistem harmonisasi global itu adalah suatu sistem global dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai standarisasi kriteria dan mengharmonisasikan pengklasifikasian bahan kimia dan kemudian mengkomunikasikan atau memberikan informasinya dalam bentuk lembar data keselamatan dan label. Oke, berarti ini suatu sistem yang mengharmonisasikan ya? Iya. Mengharmonisasikan klasifikasinya tentang bahan kimia ya kepada. Karena sebelum ada GHS ini kita mengenal beberapa sistem klasifikasi di beberapa negara dan itu sangat berbeda-beda, baik itu kriteria maupun simbol-simbolnya. Seperti misalnya di NFPA, bisa dilihat di layar ini ya. Di NFPA itu kita mengenal ada 4 kategori bahaya, di mana itu digambarkan dalam sebuah persegi yang dengan warna berbeda-beda, ada warna biru, merah, kuning, dan putih. Kemudian juga di EU sebelum ada GHS, sebelum dia mengadopsi GHS, dia memiliki sistem klasifikasi dan piktogram sendiri. Itu juga berbeda dengan GHS yang kemudian setelah adopsi GHS yang digunakan adalah diharmonisasikan, yaitu menggunakan satu kriteria, satu klasifikasi, yaitu berdasarkan GHS gitu. Jadi gambar yang ditampilkan di layar ini tadinya adalah sistem atau kode yang ada di tiap-tiap negara ya? Iya, sebelum mereka mengharmonisasikan. Jadi memang berbeda-beda tadi? Iya, betul. Nah, tentu ini akan menyulitkan nanti ya ketika, utamanya ketika kita akan dalam perdagangan bahan kimia gitu, perdagangan internasional dengan definisi, klasifikasi, dan simbol yang berbeda itu akan menyulitkan gitu. Oke, tadi memang ada kendala ya begitu dengan adanya perbedaan-perbedaan dari kode ini. Lalu muncullah sistem harmonisasi seperti itu ya? Iya, jadi ini sistem harmonisasi global ini di-endorse dalam Earth Summit itu tahun 1992 dalam suatu konferensi oleh PBB. Di situ di-endorse akan adanya suatu sistem untuk mengharmonisasi klasifikasi bahaya dari bahan-bahan kimia yang ada di dunia ini. Sebagai hasil harmonisasi itu, pertama kali itu publish buku Purple Book. Jadi buku Purple Book ini adalah buku yang mendeskripsikan sistem harmonisasi global ini. Pertama terbit itu tahun 2003. Buku ini setiap 2 tahun direvisi. Dan revisi pertama itu tahun 2005. Yang sekarang ini adalah revisi ke-10 itu tahun 2023.
Memang jadi 20 tahun berarti ya sejak Ya, benar, kira-kira sudah, sejak ya. pertama kali terbit ya. Dan memang warnanya jadi Ya. benar-benar sesuai dengan namanya ya. Warnanya itu warna ungu. Warnanya ungu ya. Namanya Purple Ini Book, dikeluarkan gitu. oleh UN berarti ya, Purple jadi Book ini. namanya UN Purple Book. Betul. Oke, jadi revisinya itu kenapa itu direvisi kira-kira? Biasanya mungkin ada klasifikasi baru karena ada Oke. jenis bahan kimia baru atau ada regulasi baru. Jadi itu Iya. direvisi. Berarti yang berlaku sekarang ini yang Purple Book yang edisi ke-10. Edisi ke-10. Cuman di Indonesia mengadopsi edisi yang ke-7. Oke, jadi memang belum update atau memang sedang menyesuaikan peraturan atau bagaimana? Kenapa belum mengupdate ke yang edisi terbaru? Belum, karena masih relevan dengan regulasi yang di Indonesia. Oke, Jadi ya. pakai yang revisi 7. Berarti kalau di Indonesia makanya yang edisi ke-7 ya? Iya, betul. Oke, tapi sama aja ya sebetulnya ya. Sama. Cuman memang edisi terakhir lebih lengkap Iya. seperti itu. Oke, baik. Berarti memang kalau harmonisasi global itu sudah diatur oleh UN dalam Purple Book ya untuk penggunaannya di seluruh dunia. Iya. Nah, kalau penerapannya sendiri di Indonesia itu seperti apa? Untuk GHS ini? GHS ini ya. Untuk di Indonesia itu ada 2 macam regulasi. Yang pertama berbentuk peraturan dan yang kedua berbentuk standar. Oke. Untuk peraturan ada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87 tahun 2009 tentang sistem harmonisasi global, klasifikasi dan label pada bahan kimia. Di mana peraturan ini kemudian direvisi oleh Permenprin Nomor 23 tahun 2013 tentang sistem harmonisasi global, klasifikasi dan label bahan kimia. Kemudian untuk SNI ada 2. Nah, SNI ini adalah benar-benar kita mengadopsi dari Purple Book yang tebal itu, Ya. kita adopsi menjadi SNI. Ada 2 bagian SNI-nya. Bagian pertama itu tentang klasifikasi bahaya bahan kimia dan yang bagian kedua adalah bagaimana kita menyusun LDK dan label. Nomor SNI-nya itu SNI 9030, strip 1 dan strip 2. Oh, jadi sudah ada adaptasinya ya? Diadaptasi buku itu ke dalam SNI berarti Ya, kalau penerapannya di betul. Indonesia. Nah, ini kan SNI-nya lebih baru ya dari Permenprinnya. Jadi nantinya Permenprin itu akan direvisi karena kita sudah punya panduan ini di mana SNI ini mengacu pada Purple Book edisi ke-7, maka Permenprin yang 23 tadi sedang direvisi saat ini gitu. Oke, baiklah. Jadi Permenprin akan direvisi karena SNI-nya sudah mengacu ke Purple Book terbaru ya, seperti itu ya. Iya, betul. Baik, kalau misalnya ada Purple Book edisi terbaru seperti itu, SNI juga apakah nanti akan diperbarui juga? Nah, kita lihat lagi sih, itu kebaruannya itu di mana, apakah di metode uji atau di pengklasifikasian yang baru. Kalau ada misalnya ada jenis klasifikasi yang baru, pasti akan kita adopsi lagi, kita revisi lagi. Oke, jadi ada revisi SNI terbaru lagi ya. Gitu. Dan tadi juga penerapannya dari peraturan Kemenperin ya. Itu. Nah, di peraturan Kemenperin itu regulasi apa saja terkait dengan GHS ini? Oke. Untuk di Permenperin tersebut, yang pertama itu setiap pelaku usaha yang memproduksi bahan kimia atau produk konsumen itu wajib melakukan klasifikasi dari bahan kimia ataupun produk yang diproduksinya. Kemudian yang kedua, dia wajib membuat LDK atau lembar data keselamatan. Yang ketiga, dia wajib membuat label. Dan yang keempat, dia wajib melakukan kaji ulang terhadap LDK dan labelnya itu setiap 5 tahun sekali atau setiap kali ada perubahan. Gitu. Berarti semuanya wajib ya? Seperti itu. Apakah kalau wajib, apakah kalau misalnya ada perusahaan yang tidak menerapkan dari salah satu hal tersebut akan dikenakan sanksi? Nah, untuk saat ini masih bersifat pembinaan gitu, jadi belum dikenakan sanksi karena masih bersifat pembinaan. Jadi nanti kan perusahaan itu wajib melaporkan penerapan GHS-nya itu melalui SINAS. Nah, nanti setelah dilaporkan, Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Perindustrian akan memverifikasi dan memvalidasi. Kemudian selanjutnya akan melakukan verifikasinya itu ke lapangan, jadi ke pabrik. Apakah yang dia laporkan itu benar-benar diterapkan di pabriknya? Oke. Berarti yang sekarang sedang diterapkan oleh Kemenperin adalah pelaporannya ya mungkin ya? Pelaporan. Pembinaan agar si perusahaan itu dapat melaporkan GHS-nya ke dalam SINAS ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi SINAS-nya di bagian mana ya kalau kira-kira kalau untuk melakukan pelaporan? SINAS itu kan yang melaporkan tuh nanti ada 2, bisa industri, bisa non industri. Nanti di industri itu ada menu reporting ya, ada reporting. Bisa dilihat di layar ya? Nanti kita pilih menu pelaporan GHS. Oke. Nanti kita input tuh informasi data produk dan sebagainya sampai dengan ke piktogram bahayanya tuh, ada piktogram bahaya dan terakhir
adalah harus mengupload lembar data keselamatan yang sudah dibuat gitu. Oh, berarti memang dia harus punya ya lembar Ya, data betul, keselamatan itu harus punya. untuk dilaporkan juga ya. Iya. Dan berarti di sini udah melingkupi tadi ya, ada di peraturan tadi ya, ada Iya. klasifikasinya juga yang sudah dilaporkan ya. Betul. Ada LDK-nya juga, lalu ada labelnya yang belum juga. dilaporkan tuh label memang labelnya belum. tidak wajib dilaporkan di sini karena label itu sudah input datanya di dalam LDK. Oh, dia jadi bagian dari LDK Ya, sebetulnya betul. label itu ya. Oke. Tapi kalau di sini dilihat udah ada simbol-simbol itu ya. Simbol-simbol piktogram. Itu berarti simbol-simbol itu bagian dari GHS ya? Ya, itu adalah simbol bahaya GHS di mana ada 9 simbol bahaya. Iya. GHS Ini apa saja nih? Kalau bisa dijelaskan satu-satu nih oleh Mbak Eno ya. Ada gambar ledakan itu untuk bahaya ledakan, kemudian Bahaya ada ledakan berarti produknya bersifat eksplosif, bisa menyebabkan ledakan Iya, seperti itu. betul. Kemudian yang kedua itu tengkorak dan tulang bersilang itu untuk toksisitas akut. Berarti bisa dia berbahaya bagi kesehatan untuk kategori toksik, beracun seperti itu ya. toksik, iya. Kemudian itu selanjutnya ada yang gambar manusia ada paru-parunya itu ya, itu adalah gambar untuk dia gangguan ke kesehatan, gangguan terhadap organ-organ tubuh mungkin ya seperti itu ya. Kemudian nyala api dalam lingkaran itu untuk oksidator. Kemudian ada gambar oksidator itu berarti dia pengoksidasi, menyebabkan oksidasi karat begitu ya, bisa termasuk di dalamnya. Seperti asam nitrat itu kan oksidator tuh asam nitratnya. Kemudian selanjutnya ada gambar bahaya lingkungan yang ada ikan sama pohon itu. Kemudian ada gambar nyala api itu untuk simbol bahaya flammable atau mudah terbakar seperti itu ya produknya. Oke. Contohnya etanol ya. Kemudian ada tanda seru itu untuk dia juga berbahaya, cuman tidak, dia biasanya iritasi ya, berbahaya untuk iritasi cuman levelnya nggak tinggi. Kemudian untuk selanjutnya itu tabung gas itu untuk gas bertekanan, dan yang terakhir itu untuk simbol korosif. Nah, di sini yang perlu kita cermati bahwa untuk simbol GHS itu digambarkan dalam suatu persegi 4 belah ketupat ya, di luarnya itu berwarna merah, kemudian dasarnya berwarna putih backgroundnya. Ini sudah aturan bakunya seperti ini ya tampilannya ya. Jadi nggak boleh ada yang lingkaran, nggak boleh yang nanti warnanya kuning, harus seperti ini. Ini nanti simbol-simbol ini ditaruh di mana ini? Ini ditaruh di LDK dan di label. Di label berarti pada produk ya? Iya, pada pasang produk. Pasang produk. Kalau label sendiri memang adanya di produk saja berarti ya? Iya, di produk. Oke. Gitu. Berarti ada 9 ya untuk yang berlaku ini. Di luar yang ini berarti sudah tidak masuk GHS berarti. Kalau misalnya ada simbol lain, misalnya berbahaya bagi kesehatan, tiba-tiba ada yang bilang gambar jantung atau gimana gitu. Itu bukan GHS. Lalu 9 ini ya berarti ya yang masuk ke GHS. Mungkin kan siapa tahu kawan mojok luar sana ada nemu produk gitu kan, tiba-tiba ada lambang GHS. Nah ini apa kira-kira? Nah bisa dilihat di sini. Ada lambang bersilang juga ada di sini, lambang bersilang gitu, tanda X besar gitu. Bukan GHS ya. Yang udah baku dan diakui seluruh dunia hanya ada 9 ini saja berarti itu ya. Dan kok tadi saya lihat yang di LDK, yang di pelaporan SINAS itu ada 3. Berarti memang boleh lebih dari 1 ya mencantumkan? Bisa saja, setelah diklasifikasikan bisa saja dia punya 3 macam bahaya. Berarti tergantung si produk itu sendiri ya? Iya, tergantung produknya. Betul. Oke, berarti tergantung produknya sendiri punya bahaya apa, dan itu yang akan dicantumkan di produk tersebut ya, di LDK dan di label. Oke. LDK ini yang tampil di layar ini apa ini kira-kira? Ini contoh ini contoh LDK ya. Jadi, ini LDK ya. LDK itu adalah lembar petunjuk, petunjuk yang isinya itu tentang sifat fisika kimia dari bahan kimia yang berbahaya, kemudian bagaimana cara penanganannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan di GHS gitu. Situ nanti akan ada 16 bagian di LDK itu yang semuanya itu harus dibuat berurutan, tidak boleh tidak berurutan gitu. 16 bagian. Ya, 16 bagian. Oke, ya. Itu terdiri dari apa saja kira-kira nih kalau LDK ini? Yang pertama itu identitas dari produknya, misalnya dia nama dagang, kemudian case number kalau ada, kemudian juga penggunaannya untuk apa, kemudian identitas dari produsennya. Nama produsen, alamat juga produsen dicantumkan ya? Perlu. Nomor telepon, dan satu lagi nomor telepon tanggap darurat. Nah ini yang penting, ini harus ada
yang dia bisa diakses 24 jam. Tanggap darurat itu maksudnya nomor teleponnya si pihak perusahaan yang pembuat atau Iya, bagaimana? pihak perusahaan pembuat yang bisa kita akses 24 jam. Oke. Ini gunanya adalah apabila suatu saat ada kejadian yang tidak kita inginkan terkait bahan kimia ini, nanti yang pertama akan dihubungi adalah nomor telepon darurat itu. Gitu. Jadi memang nomor telepon itu harus aktif dan disediakan Harus oleh aktif dan perusahaan. yang menerima itu harus benar-benar dia yang paham tentang produk ini. Jadi dia harus mengerti tentang klasifikasi, bagaimana cara penanganan bahan kimia ini apabila ada terjadi sesuatu gitu. Misalnya kayak ini kan produknya berarti mudah terbakar Ini ya. terbakar dan, berarti kalau ada dan mengiritasi ini ya, mudah terbakar. kalau ada suatu dampak atau kejadian yang terkait dengan produk tersebut, misalnya sesuai dengan ininya, bisa menghubungi nomor tanggap darurat tadi ya. Pertama yang harus dihubungi adalah nomor telepon tanggap darurat. Oke. Dan terakhir itu ada contoh label. Contoh labelnya. Oh, ini dari data keselamatan juga ada label yang dicantumkan di produk seperti itu ya. Iya, untuk label itu membuatnya itu datanya dari mana? Dari LDK. Nah, kalau kita lihat piktogramnya kan sama ya. Di LDK betul. Ada gambar flammable dan gambar tanda seru, di labelnya juga demikian gitu. Oke, jadi memang label kayak ringkasan ya, kayak gitu ya. Ringkasan dari LDK itu ya. LDK. Baik. Nah, ini kan tadi Mbak Eno cerita kalau ini per merek dagang ya. Merek dagang berarti ya. Jadi kalau LDK ini harus dipunyai oleh setiap produk ya? Iya, setiap produk. Jadi satu perusahaan misalnya dia punya 100 produk, nanti dia akan punya 100 LDK gitu. Dan 100 saja itu harus dilaporkan semuanya. Iya. Itu berarti 100 produk juga kalau misalnya produknya ada macam-macam tipenya, itu per tipe LDK-nya? Sepanjang komposisi yang berbeda itu harus berbeda LDK-nya. Tapi kalau komposisinya sama, dia boleh satu aja. Berarti dikelompokkan berdasarkan komposisi ya? Iya, kalau misalnya komposisi akan mempengaruhi klasifikasi bahaya nantinya. Oke. Baik, berarti yang tergantung dari komposisi produk itu ya, kalau mau LDK-nya. Tapi paling enggak punya satu LDK ya? Iya. Oke. Nah, LDK sendiri itu tadi saya lihat untuk produk cat ya itu ya. Nah, kalau ini yang berarti yang punya itu si produsen. Dia yang punya kewajiban untuk membuat itu adalah produsen, karena dia yang tahu komposisinya itu apa saja. Dia wajib membuat. Kalau distributor, apakah dia wajib memiliki? Dia wajib memiliki, tidak wajib membuat ya. Nanti dia wajib menyediakan, tapi dia nanti minta dari produsennya LDK-nya itu. Oke, berarti kalau misalnya dia sebagai importir atau misalnya distributor di Indonesia, produknya itu diimpor dari luar, dia juga harus punya ya ketika mengimpor itu ya LDK-nya. Dia harus punya LDK dari produsen, dan satu yang diingat LDK-nya harus berbahasa Indonesia, karena biasanya kalau dari impor kan dari negara luar, bahasa Inggris atau bahasa negara asal, ketika masuk ke Indonesia, maka dia harus LDK-nya sudah berbahasa Indonesia. Oke, berarti LDK-nya harus ditranslate ya seperti itu ya? Bahasa kita, bahasa Indonesia. Ditranslate ke bahasa Indonesia ya? Berarti tinggal ditranslate aja bisa kan ya? Translate aja bisa, namun juga yang mentranslate ini harus orang yang mengerti GHS juga, karena ada beberapa nanti disesuaikan dengan regulasi yang di Indonesia gitu. Oke, kan isi-isi di dalamnya itu ya? Kan ada regulasi terkait ya kalau bisa di luar negeri ya? Oke, berarti di luar negeri kalau misalnya regulasinya itu sesuai dengan negara asalnya, kita yang di Indonesia juga harus terkait regulasi, tapi regulasi yang terkait di sini gitu ya. Oke, baik. Berarti memang tidak boleh sembarangan mentranslate dengan penerjemah yang biasa ya, seperti itu, harus penerjemah yang tahu dengan teknis-teknis yang terkait dengan GHS itu ya. Iya, betul Mbak Feni. Baik, lumayan ya ini kalau Mojok kita tahu banyak tentang LDK, lalu ada label juga tadi ya. Nah, itu tadi Mbak Eno juga bilang kalau untuk GHS ini berlaku untuk produk kimia berarti ya? Produk kimia saja berarti? Produk kimia ada pengecualian sih ya. Nah, yang pertama itu dikecualikan untuk produk-produk jadi obat-obatan. Oh, kimia obat-obatan berarti nggak perlu ya? Iya, nggak perlu ya. Kemudian yang kedua untuk bahan tambahan pangan, yang ketiga untuk kosmetik, yang keempat untuk pestisida. Itu dikecualikan. Jadi itu tidak wajib menggunakan prinsip GHS ini di kemasan produknya, di produknya, tapi dia wajib menerapkannya di pabrik untuk para pekerjanya. Oh, untuk penanganan produk tersebut ya? Gitu. Penanganannya. Misalnya produknya mengandung bahan-bahan yang mudah terbakar, kan kalau obat kan ada yang mengandung alkohol kan mudah terbakar. Ada asam misalnya. Nah itu penanganannya pas di pabriknya aja ya? Iya, di pabriknya. Untuk di ininya tidak di produk. Itu kenapa kalau misalnya obat-obatan kok nggak ada label GHS-nya? Kira-kira? Ya itu karena dia di pabriknya aja, karena kan obat-obatan kan untuk kesehatan ya, untuk diasup ya, untuk diasup.
dan itu kan pasti sudah disesuaikan kadarnya, Oke, iya, sudah betul, dijamin betul juga. keamanannya oleh FDA, kalau di Indonesia untuk oleh Badan POM sudah dilakukan uji toksisitas, uji Iya. iritasi Memang mungkin kalau kosmetik, jadi sudah dijamin dari awal juga udah ketat ya gitu Iya. kan, pasti kan udah pasti aman lah ya gitu. Jadi nggak usah lagi. Iya, Kalau kan. yang pestisida tadi terkait peraturan di Kementerian Pertanian, Jadi memang tidak memerlukan GHS ya. mereka sudah ada regulasi tersendiri. Oke, berarti semua bahan kimia lain kecuali yang tadi yang disebutkan oleh Mbak Eno itu harus sebaiknya memakai GHS gitu Iya, ya. betul sekali. Demi Kan kita keamanan. lihat, iya, Keselamatan. berarti memang banyak ya untuk bahan kimia yang harus pakai GHS itu. Termasuk yang kita gunakan sehari-hari juga ya berarti ya? Iya, sekitar kita kan tanpa kita sadari sebenarnya kita juga banyak terkait bahan kimia. Betul. Iya. Kayak pembersih lantai ya, pembersih keramik seperti itu kan, kalau ibu-ibu rumah tangga biasalah. Betul. Terus ini apa, semprotan aerosol juga ya? Itu mudah terbakar kan ya? Aerosol untuk anti nyamuk ya. Iya. Sama mungkin hand sanitizer juga ya, karena kan mengandung alkohol flammable gitu. Iya. Itu pun harusnya sih mengikuti prinsip GHS ini, menggunakan di labelnya ada label bahaya. Labelnya ya terutama ya di terutama produknya. itu ada piktogram bahaya. Kemudian ada pernyataan kehati-hatian, kemudian juga pernyataan bahayanya di situ. Serta dia punya LDK terutama ya, LDK. seperti itu. Tapi kan kadang kalau misalnya kita lihat produk-produk seperti itu sudah menyertakan prinsip untuk memberitahukan konsumen gitu kan, ada yang peringatan biasanya gitu kan di belakang tulisan kayak gitu. Kalau itu sama GHS diterima nggak sih? Kalau tulisan peringatan itu? Kalau sesuai GHS kan ketentuannya di label itu yang pertama ada piktogram, simbol berarti ya, lebih baik pakai simbol karena lebih mudah dilihat Iya sih, dibanding kalau tulisan kan kecil-kecil ya. Iya. Apalagi kalau produknya kecil kan ya, tulisannya makin kecil. Makin nggak kelihatan lagi ini apa gitu, walaupun di situ tulisannya iritasi di kulit gitu, ataupun mudah terbakar seperti itu. Tapi kan kalau kecil nggak kelihatan ya. Tapi kalau ada simbolnya nyala api, berarti kita tahu ini udah terbakar. Gitu. Karena banyak juga sekarang kan kalau kita dilihat di sosial media tuh ada produk tertentu yang ditaruh di mobil gitu kan. Padahal ternyata dia flammable gitu. Mobilnya ditaruh di parkiran, panas, meledak kan seperti itu. Atau ibu-ibu lagi masak ya di dapur, di sebelahnya ada tadi aerosol obat nyamuk, atau dia nyimpen hand sanitizer. Itu juga bisa menyebabkan kebakaran. Jadi itu fungsinya juga sebagai si konsumen bisa tahu ya untuk bahaya dari suatu produk gitu. Sama di lokasi ya, di lokasi penanganan pada saat pembuatan produk itu ya berarti untuk para pekerjanya, keselamatan para pekerja. Oke, iya, untuk keselamatan para pekerjanya juga ada di situ. Nah, sebelumnya juga untuk yang simbol-simbol ini, saya teringat nih salah satu layanan BBSPJKF kan juga UN number ya, seperti itu. Berarti ini ada kaitannya ya sama UN number ya? Kan ini kan sistem harmonisasi global, kita sudah mengharmonize termasuk diantara tadi yang dalam simbol pengangkutan atau di UN number ya. Itu nanti di LDK di bagian 14 itu ada informasi pengangkutan. Nanti di situ kita sebutkan apabila dia menggunakan UN number, nanti di situ dituliskan nomor berapa dan simbolnya apa gitu. Berarti nomor UN number-nya juga ada di LDK ya. Dia di situ. Berarti LDK itu lengkap sekali ya informasinya ada di situ ya. Kan harmonisasi. Jadi mengharmonis semua yang sudah ada aturan. Oke ya. Dan tidak cuma di situ juga, di label juga nanti kalau misalnya dia diangkut pengangkutan nanti ada logo atau simbol dari UN number-nya itu, UN NTDG-nya itu nanti dicantumkan juga di label. Gitu. Yang paling mungkin familiar nih buat saya ataupun kawan mojok luar sana itu kalau misalnya di jalan ada truk tangki bahan bakar biasanya kan ya, itu ada pasti ada simbol yang merah tadi itu ya, api itu ya Mbak ya. Iya itu pasti simbol itu ada gitu di situ. Berarti itu simbol GHS itu ya? Ada GHS sama UNFCCC. Kemudian kalau untuk flammable kan sama, cuman kalau UNFCCC nggak putih dalam. Bedanya gitu ya? Bedanya ada. Kalau UNNTDG itu apa ininya? Kalau tidak salah kuning atau apa ya? Ada warnanya ya di dalamnya ya? Oke, kalau GHS itu putih ya? Putih, selalu putih dan di luarnya itu garisnya warnanya merah.
Oke, berarti yang ada di LDK tadi itu untuk pengangkutannya ya, mode pengangkutan Ya, seperti apa? jadi nanti ada di situ. dua, ada GHS itu di nomor 2 bagian 2 dari LDK, kemudian yang pengangkutan di bagian nomor 14. Jadi kan tadi ada 16 ya, Iya. LDK itu. Itu 16-16-nya di LDK itu berarti harus ada keterangannya ya? Harus ada keterangannya. Nah, itu yang membuat LDK itu siapa? Yang membuat LDK pastinya produsen, karena dia Produsen paling ya? tahu produknya itu apa isinya gitu. Oke, berarti produsen yang harus membuat itu ya. Tapi kalau misalnya produsen sendiri kayak ini berarti nggak dikecualikan ya kalau produsennya adalah pembuat bahan kimia tapi dia masih UMKM dan masih membutuhkan bimbingan seperti itu boleh dibuatkan oleh yang Boleh aja. boleh ya. Salah satunya ya mungkin bisa ke Ya, kita ya. ke kita ya. Mungkin di segmen kali ini kita bisa tahu nih kalau misalnya kalau mojok luar sana yang punya industri yang terkait dengan bahan kimia tapi juga mau membuat LDK tapi juga kesulitan, silahkan menghubungi BBSPJ KFK karena kita punya jasa pendampingan ya. Ceritakan, mungkin Mbak Yono bisa cerita ya kalau untuk jasa-jasa terkait dengan penerapan global harmony system yang ditawarkan oleh BBSPJ KFK tuh kira-kira apa saja sih gitu buat kawan mojok luar sana? Ya. Untuk jasanya di BBKK itu yang tersedia ada 2. Yang pertama itu bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi SDM agar lebih memahami lagi tentang GHS ini, tentang bagaimana cara klasifikasi, bagaimana cara membuat LDK, dan bagaimana cara membuat label. Itu yang pertama tadi ya. Nah, ini sasarannya bisa untuk para produsen bahan kimia ataupun para pengelola bahan kimia di lembaga lain gitu. Kemudian untuk yang kedua, jasa layanan kedua adalah pendampingan untuk dia membuat LDK dan membuat label. Ini sasarannya untuk produsen gitu. Jadi ada 2 ya gitu. Kalau yang ingin tahu lebih banyak atau informasi mau belajar tentang GHS bisa pakai bimbingan teknis itu. Ya, nanti akan diberikan informasi-informasi ya oleh pendamping industri di BBSPJ KFK mengenai GHS. Atau apabila kawan mojok luar sana juga ada yang butuh untuk dibuatkan GHS daripada bikin sendiri kan gitu. Tapi tidak memiliki kemampuan yang cukup juga bisa ya menggunakan jasa kita, menggunakan jasa kami untuk dibuatkan langsung ya berarti itu ya, dibuatkan LDK-nya. Informasi dari produsennya nanti. Oke, berarti kalau dibuatkan seperti itu apa kira-kira yang harus disediakan oleh perusahaan gitu ke BBSPJ KFK? Produsen harus menyiapkan data-data. Yang pertama itu data identitas produknya, jadi nama dagang, kemudian penggunaan, kemudian data identitas perusahaannya seperti tadi yang disebutkan ya, nama produsen, kemudian alamat, nomor telepon dan nomor telepon darurat, kemudian data sifat fisika kimia dari produknya, kemudian data komposisi jadi apa saja yang terdapat di dalam bahan kimia itu dan kadarnya berapa gitu. Nah, untuk kadar ini kita juga memahami bahwa itu suatu kerahasiaan gitu ya. Jadi untuk kadar ini boleh mencantumkan nilai kisaran, tidak harus nilai yang pasti gitu. Paling nggak bisa diidentifikasi ya berarti kan. Produk ini nantinya ada potensi bahayanya yang mana gitu. Ini susah juga ya kalau misalnya nggak ada komposisinya kan kita ya menentukan klasifikasinya ya. Seperti itu. Jadi memang klasifikasi itu ada beberapa ya untuk si produk itu sendiri. Sesuai GHS itu dia mengklasifikasikan itu berdasarkan 3 macam. Yang pertama itu klasifikasi bahaya fisik. Itu ada 17 macam. Nah, misalnya yang bahaya fisik ini adalah... Bahaya fisik itu apa? Bahaya fisik itu yang disebabkan oleh sifat fisiknya si bahan produknya ini. Misalnya dia mudah menyala, kemudian dia mudah meledak, kemudian korosif, itu bahaya fisik itu seperti itu. Kemudian yang kedua bahaya terhadap kesehatan. Misalnya menyebabkan iritasi kulit, menyebabkan iritasi mata, menyebabkan toksisitas, kemudian menyebabkan karsinogen atau kanker. Nah, itu bahaya kesehatan. Dan yang ketiga itu bahaya terhadap lingkungan. Ini ada 2 macam, lingkungan air dan lapisan ozon. Gitu. Berarti air dan udara ya kalau untuk lingkungan ya terutama ya. Ini lengkap ya dari paparan ke manusia sampai ke lingkungan pun diperhatikan oleh GHS. Potensinya dia sendiri gitu kan, terus potensinya terhadap manusia. Dan lingkungan sekitar. Makanya tadi komposisi itu penting ya untuk disampaikan kepada konsultan yang ada di BBSPJ KFK. Oke, baik. Nah, kalau misalnya
mau menggunakan jasa di sini berarti tinggal menghubungi BBSPJ KFK saja ya Betul. gitu. Kemana tuh Mbak? Nanti ada tinggal ada scan barcode yang di bawah ini. Nah, itu nanti langsung terhubung ke penerima contoh kami atau ke layanan di BBSPJ KFK, itu bisa langsung kalau mau luar sana aja. Kalau pengen ingin pakai jasa layanan pendampingan GAS bisa menghubungi nomor tersebut ke situ. Nah, jadinya. Nah, kalau untuk waktunya berapa lama kira-kira ya? Waktunya tergantung sih ya. Kalau datanya sudah lengkap, itu akan lebih cepat dibanding ketika dia belum punya data lengkap kemarin. Karena pengalaman kami yang membuatkan itu ada juga yang dia sudah punya data hasil ujinya, hasil sifat fisika kimianya, tapi ada juga yang belum. Jadi kalau ada yang belum, nanti kita bantu untuk analisis dulu. Berarti memang harus menyerahkan laporan hasil uji atau bagaimana? Iya, laporan hasil uji. Oh, sudah diuji dulu berarti ya? Ya, sudah diuji dulu. Seperti itu. Kalau misalnya belum ada hasil ujinya, bisa kita bantu sekalian sekalian ya. Supaya kita layanannya tersedia gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya belum ada, kalau misalnya sesuai dengan ruang lingkup pengujian BBSPJ KFK juga bisa nanti layanannya. Ya. Pakai layanan kami juga ada ya pengujian. Sekalian promosi di sini. Jadi pengujiannya di BBSPJ KFK, nanti bikin GAS-nya juga sama, bisa di sini ya. Seperti itu. Itu cepat ya kalau misalnya sudah lengkap semua ya. Lengkap cepat sih. Oke, kalau misalnya dia belum tahu untuk komposisi identifikasi bahan-bahannya, itu bisa juga ya. Untuk komposisi ya. Untuk komposisi kita kemarin pernah ada juga yang dia belum identifikasi komposisinya. Kemarin itu jenis minyak katsiri ya. Jadi kemarin kita bantu dulu untuk analisis komposisi bahan-bahan di dalam minyak katsirinya tersebut gitu. Oke, jadi kita juga bisa ya kalau untuk itu lengkap. Mau coba sana. Layanannya tersedia di laboratorium bahan alam kita, itu layanannya tersedia. Jadi kalau sekalian mungkin Mbak En bisa promosi kalau laboratorium bahan alam, berarti untuk komposisi apa saja tuh yang bisa diidentifikasi? Kalau namanya juga bahan alam, jadi kita baru bisa melakukan analisis komposisi untuk bahan-bahan volatil dari bahan alam. Misalnya minyak katsiri. Minyak katsiri seperti itu bisa ya diidentifikasi. Atau volatil kompon di ekstrak-ekstrak tanaman. Ekstrak tanaman juga bisa ya dibantu untuk ditentukan komposisinya ya. Sepanjang dia masih volatil ya, karena kita alatnya baru adanya di CMS. Lumayan ya, gitu bisa digunakan oleh kawan mojok di luar sana. Baik, berarti itu kawan mojok kalau misalnya mau minta untuk pelayanan terkait dengan GAS ke BBSPJ KFK saja, karena kami sudah punya layanan yang cukup lengkap. Pengujiannya juga bisa. Kalau misalnya ada di ruang lingkup pengujian kami, nah dulu kalau misalnya terkait dengan bahan alam atau atsiri, bisa nanti kami bantu dengan komposisinya. Yang terpenting lagi, kawan mojok luar sana, kami juga bisa bantu itu ya tadi ya. Penerjemahan juga berarti bisa ya? Bisa. Misalnya ada distributor, dia dapat LDK-nya bahasa Inggris, bisa kita nanti bantu untuk membuatkan LDK yang berbahasa Indonesia. Menerjemahkan seperti itu ya, gitu. Silakan untuk menggunakan jasa layanan kami loh, kawan mojok luar sana. Nah, nggak kerasa ya kayaknya ngobrol-ngobrol kita nih ini udah cukup lengkap banget. Tapi serius ya. Udah cukup lengkap banget nih. Kalau saya sendiri jadi tahu banyak nih tentang GHS ya. Kita juga harap kawan mojok luar sana bisa menerima manfaat dari obrolan kami kali ini terkait dengan GHS. Dan untuk kawan mojok luar sana yang mungkin sekarang lagi cari-cari nih kira-kira kemana ya gitu. Saya harus membuat LDK, lembar data keselamatan, atau mau konsultasi, mau meningkatkan kompetensi karyawannya gitu untuk membuat lembar data keselamatan atau mengenai Global Harmony System, silakan menghubungi kami. Ya, Mbak Ena mungkin sebelum kita tutup dan kita sudahi pembicaraan kali ini bisa menyampaikan kepada kaum mojok luar sana tentang kata-kata penutupnya, silakan. Jadi kepada semua yang menangani bahan kimia, baik itu produsen, pekerja, kemudian distributor, kemudian pengelola bahan kimia, dan juga konsumen seperti kita, marilah kita menerapkan prinsip-prinsip GAS ini dengan baik dan benar untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih sehat. Oke, baik. Ya, baik kawan mojok luar sana, sekian dulu untuk episode Ayo Mojok kali ini tentang Global Harmony System. Kami berharap kawan mojok luar sana dapat menerima manfaat dari pembicaraan kami kali ini. Jangan lupa kawan mojok untuk dapat subscribe, like atau komen di YouTube BBSPJ KFK, atau mungkin juga bisa memberikan saran mengenai apa saja yang akan diangkat di episode podcast kami yang selanjutnya. Silakan ditulis di komen ya. Nah, akhir kata kami
undur diri dulu. Sampai jumpa di episode podcast Ayo Mojok selanjutnya untuk tidak ketinggalan apa saja sih yang terbaru dari BBSPJ KFK. Ya, mungkin kita akhiri dengan kita angkat gelas sama-sama. Salam Mojok.